Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam merdeka belajar, salam sahabat pertanian SMK. Saya Weliza, kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran Agribisnis Tanaman SMK di konsentrasi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tema yang kita bahas kali ini tentang perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global terkait dengan agribisnis dan industri tanaman. Dan diharapkan dalam materi pembelajaran kali ini, peserta didik dapat memahami perkembangan proses produksi tanaman secara modern, pertanian perkotaan melalui urban farming, sustainable farming atau pertanian berkelanjutan, serta penerapan bioteknologi dalam pertanian. Sahabat pertanian SMK, tantangan dalam industri pertanian saat ini adalah perubahan iklim yang terjadi di Indonesia mengakibatkan banyaknya kegagalan produksi pertanian. Permasalahan ini tentu membutuhkan solusi dan pemecahan agar stabilitas ketersediaan pangan dapat terpenuhi. Nah, sahabat pertanian SMK, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mengatasi keberlanjutan pangan. Salah satunya adalah dengan melakukan urban farming. Kegiatan pertanian berkelanjutan dengan urban farming diantaranya adalah dengan tanpa pekarangan seperti vertikultur, pot, penggunaan polybag, dan tanaman gantung di pekarangan rumah. Yang kedua, pekarangan sempit dengan budidaya vertikultur, pot, melalui penanaman polybag dan tanaman gantung. Yang ketiga, pemanfaatan pekarangan sedang dengan menggunakan pot, polybag, tanaman gantung, tanam langsung, atau penambahan dengan kolam ikan di pekarangan rumah. Dan yang keempat, dengan menggunakan pekarangan luas seperti pemanfaatan vertikultur, penggunaan penanaman dengan pot, melalui polybag, tanaman gantung, tanam langsung berikut kolam ikan atau ternak peternakan yang ada di pekarangan rumah. Nah, sahabat pertanian SMK, ternyata sistem urban farming memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pangan masyarakat di Indonesia. Apa saja sih manfaat dari adanya urban farming? Nah, dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Yang pertama, mengurangi ketergantungan hasil pasokan pertanian pangan di Indonesia. Kedua, mengurangi pemanasan global. Yang ketiga, meningkatkan hasil pertanian lokal. Yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri. Yang kelima, meningkatkan komunitas masyarakat di perkotaan. Dan yang keenam, pemanfaatan ruang-ruang perkotaan sebagai sarana kegiatan urban farming. Untuk menerapkan pertanian perkotaan melalui urban farming, kali ini kita akan menerapkan dengan sistem hidroponik. Namun, sebelum kita mulai, apa sih hidroponik itu? Kita tentu harus tahu bagaimana sih syarat tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, mari kita lihat. Ada 5 syarat tanaman bisa tumbuh dengan baik. Yang pertama, matahari. Yang kedua, udara. Yang ketiga, ada air. Yang keempat, pegangan akar. Dan yang terakhir, nutrisi atau unsur hara sebagai asupan makanan bagi tanaman. Pertanyaannya, mengapa hidroponik? Nah, hidroponik merupakan sistem penerapan urban farming yang mudah dilakukan dan dapat dipindahkan dimanapun. Sistem ini menggunakan air sebagai media dengan tambahan nutrisi hidroponik yang langsung dikenakan ke akar tanaman. Selain itu, hidroponik juga memiliki manfaat hemat pupuk, hemat air, hemat lahan, hasil lebih banyak, lebih bersih tanpa tanah, dan minim pestisida. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang hidroponik, apa saja sih sistem-sistem hidroponik itu? Yang pertama,
Deep Flow Technique atau DFT. Yang kedua, Nutrient Film Technique atau NFT. Yang ketiga, Sistem Drip atau tetes. Dutch Bucket, sistem aeroponik, sistem RAF atau rakit apung, sistem wick atau sumbu, sistem Dynamic Root Vaulting Technique atau DRFT. Sistem soilless atau hidroponik yang biasa digunakan pada level industri atau perusahaan-perusahaan adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique dan vertigasi, di mana mereka mengelola budidaya tanaman sayur dan buah. Dalam industri kebun hidroponik mencakup rumah industri berupa greenhouse, sistem instalasi, nutrisi, dan kegiatan budidaya. Sebelum kita kepada langkah-langkah menerapkan atau praktek hidroponik, kita harus menyiapkan dulu alat dan bahan yang digunakan untuk praktek hidroponik. Apa saja sih? Yang pertama, ada media tanam. Yang kedua, ada net pot tanaman. Ketiga, nutrisi tanaman sebagai unsur hara untuk akar tanaman. Dan yang keempat adalah meja tanam sebagai bentuk dari sistem hidroponik untuk melakukan kegiatan budidaya hidroponik. Urban farming dengan sistem hidroponik ternyata banyak mengandung nilai ekologi untuk membuat ruang hijau di perkotaan dan memberikan nilai ekonomi dengan membawa keuntungan dan keberlanjutan pendapatan serta nilai edukasi yang menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat.
Demikian pembelajaran tentang perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global terkait dengan agribisnis dan industri tanaman yang mengangkat tema tentang urban farming dengan sistem hidroponik. Pertanian itu keren, SMK bisa, SMK hebat, SMKN SPP Lampung berdaya saing, tahan banting. Sahabat pertanian SMK, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.